Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih membahas mengenai angka kemiskinan yang bertambah di Indonesia. Masih bersama saya, ada Pak Maliki di studio dan juga Pak Yose melalui telekonferensi. Saya ke Pak Yose. Pak Yose, tadi kan kita sempat bahas soal angka kemiskinan baru dan juga orang miskin baru begitu. Kalau kita lihat datanya di perkotaan ini angkanya lebih tinggi daripada di pedesaan. Dan untuk Jakarta sendiri peningkatannya ini untuk perkotaan ada 1,11% kalau saya lihat datanya. Ini menurut Anda apa faktor yang mendasari bahwa di kota orang lebih banyak yang cepat miskin daripada di desa? Iya, ya kelihatannya memang karena ekonomi di perkotaan ini kan sifatnya lebih kompleks ya, dan itu yang terutama terkena pertama kali ketika terjadi penurunan perekonomian, penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti tadi saya katakan pertumbuhan ekonomi hanya 3%, sehingga menyebabkan banyak usaha-usaha yang kehilangan bisnisnya, usahanya, yang terpaksa para pekerjanya itu juga tidak lagi bisa bekerja, sektor informalnya juga tidak mendapatkan pemasukan, ya salah satunya juga karena konsumsinya berkurang, melemah, dan di perkotaan itu lebih terasa dibandingkan dengan di pedesaan, hal-hal seperti itu. Karena sifat perekonomian yang lebih kompleks memang, ya. Nah, tapi juga tadi menarik bahwa Gini rasio kelihatannya juga meningkat, ya, karena satu lagi selain masalah geografis perkotaan dengan pedesaan, efek dari pertumbuhan ekonomi yang melemah ini juga lebih dirasakan kepada orang-orang yang berpenghasilan lebih rendah dibandingkan dengan orang penghasilan yang cukup tinggi. Jadi persental rendahnya jumlah orang-orang yang berpenghasilan rendah itu akan mengalami penurunan income yang lebih tinggi ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang juga melambat seperti sekarang. Dibandingkan dengan orang-orang yang lebih kaya gitu ya, lebih berpendapatan tinggi. Baik, kalau menurut Anda sendiri apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, misalnya dengan stimulus-stimulus yang sudah ada, kemudian juga ada kemarin dana PEN yang terus digelontorkan oleh pemerintah, walaupun serapannya di beberapa lini, di beberapa sektor ada yang belum maksimal begitu. Dari sisi kesehatan juga masih lambat, walaupun saat ini sudah digenjot begitu cepat, kemudian juga dari sisi bansos juga terus digenjot, tapi ada beberapa juga sektor yang belum digenjot betul-betul begitu, kayak korporasi misalnya ataupun grassroots UMKM. Nah, ini seperti apa langkah yang quick win di kondisi saat ini agar angka kemiskinan ini tidak berlanjut lebih parah? Saya pikir langkah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah cukup tepat ya, paling tidak secara program. Yang pertama adalah pada tingkatan individual. Jadi pada tingkatan individual itu diberikan bantuan. Ini supaya orang-orang yang mungkin tadi miskin baru ataupun orang miskin yang lebih jatuh lagi itu tidak sampai terlalu terpuruk. Paling tidak masih bisa bertahan selama beberapa bulan sampai beberapa bulan ke depan. Jadi tingkatannya adalah individual, orang per orang diberikan atau per keluarga diberikan. Ini yang diberikan oleh bantuan sosial. Tetapi kan kita juga menyadari bahwa bantuan sosial ini ternyata punya masalah nih ketika dijalankan. Pertama, permasalahannya adalah datanya sendiri, tadi seperti yang kita sudah bahas, datanya hanya ada yang 40%. Padahal sekarang mungkin yang butuh bantuan sosial itu 60%. Kemudian programnya itu sendiri, jenis bantuannya itu sendiri, mungkin bisa diperbaiki. Selama ini kebanyakan bantuan itu diberikan dalam bentuk sembako atau bentuk natura. Ada sekitar 43 triliun kalau saya nggak salah yang diberikan dalam bentuk itu. Padahal kalau ini diberikan dalam bentuk tunai, 43 triliun itu artinya kira-kira bisa satu keluarga bisa mendapatkan 1 juta lebih ya. Artinya bisa 3 bulan atau 4 bulan gitulah. Dan ini bisa memutar perekonomian lebih jauh, bukan hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga mendorong daya beli. Kalau kita berikan bantuan secara tunai tadi. Ya. Oke. Nah,
Jadi itu yang pertama, mungkin bantuan sosialnya memang masih perlu diperbaiki. Baik. Yang satu lagi itu adalah tadi itu stimulus di dunia usaha yang kelihatannya sekarang baru mulai dijalankan ya dalam waktu 1 bulan belakangan. Tentunya masih belum kita bisa lihat juga hasilnya sekarang, tetapi perlu dipercepat lebih jauh lagi. Baik, Stimulus di dunia usaha. baik Pak Maliki, bagaimana tanggapan Anda soal apa yang disampaikan? Ya, saya kira kemarin itu kita memang sudah membentuk ataupun melaksanakan program bantuan sosial yang ada, dan kita mengembangkan program bantuan sosial tersebut berdasarkan kebutuhan evidence base yang sudah ada, bagaimana masyarakat miskin itu juga cope terhadap pandemi ini gitu. Oleh karena itu kami di pemerintahan itu membuat beberapa program yang sebenarnya kombinasi antara yang sembako dan juga cash ya. Satu ada yang program sembako, itu juga kita perluas sampai 20 juta KPM. Kemudian ada program PKH, itu dalam bentuk cash, itu juga diperluas menjadi 10 juta dan dibayarkan setiap bulan. Kemudian ada lagi bantuan langsung tunai, itu juga 600.000 per bulan ya. Dan itu diperpanjang sampai bulan Desember sekarang, karena memang efek dari pandemi COVID ini kelihatannya akan lebih panjang. Nah, kami setuju juga dengan apa yang disampaikan Pak Jose, bahwa pada saat ini kita perlu ada beberapa perbaikan skema dari bantuan sosial, terutama bagaimana kita bisa membentuk nanti bantuan sosial itu lebih adaptif terhadap hal-hal seperti ini, gitu ya. Sehingga nanti penyalurannya jadi lebih lancar. Bagaimana kita juga bisa lebih menjawab kebutuhan dari masyarakat. Dan tentunya juga bagaimana kita bisa memperbaiki data. Kalau sekarang hanya 40%, kita berencana untuk memperluas sampai 60%, bahkan potensialnya kita akan memperluas sampai 100%, sehingga menjadi registrasi sosial untuk ke depan. Bagaimana caranya memperbaiki data dari sisi orang kaya baru yang dari sisi sektor informal? Kalau formal kan kita tahu bahwa dia ketika berhenti ada data BPJS Ketenagakerjaannya begitu. Tapi ini kan satu PR baru nih Pak, ketika sektor informal juga harusnya bisa terdata. Itu yang selalu dikeluhkan dari banyak orang, dan juga integrasi data yang tidak pernah connected begitu, dan ada masalah terus di situ. Ini bagaimana Bappenas? Apakah punya skema baru untuk mengatasi persoalan ini? Ya, pada saat ini di 2020 kita sedang mencoba untuk mengumpulkan seluruh data yang ada. Jadi bukan saja data dari Kementerian Sosial, tetapi juga sekarang ini ada data dari desa, melalui Kementerian Desa. Ya. Itu kita sedang coba kumpulkan sehingga bisa mengcover sekitar 40-50% ke atas. Kemudian kami juga mengkonsolidasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Di sana ada data PHK ya. Jadi ini pun akan menjadi bagian dari bagaimana kita terus mengidentifikasi sektor-sektor informal tadi. Kemudian memang kita juga konsolidasi dengan BPJS sehingga kita bisa mengidentifikasi yang sektor informal tersebut sehingga bisa setidaknya 83% populasi. Dan kebetulan pada tahun ini kita pun akan ada sensus penduduk. Sensus penduduk online sudah ada, BPS akan melanjutkan sensus itu door to door. Ini juga akan memberikan suatu data yang lebih menjadi 100% penduduk itu sendiri. Nah, pada saat ini kita melakukan istilahnya prelis. Jadi kita membuatkan seluruh data tersebut. Di dalam updating kondisi sosial ekonomi itu harus dilakukan door to door, dan itu akan kita lakukan pada tahun 2021. Pada saat ini kita terus meningkatkan kualitas informasi dari penduduk itu sendiri. Karena sampai sekarang terus terang kita punya data, tetapi juga sebagian masih belum ada tuh NIK-nya ataupun namanya juga masih panggilan dan sebagainya. Saya kira itu juga menjadi effort yang cukup challenging buat kita. Mungkin sensus penduduk yang bisa membantu ya saat ini ya. Karena kalau BPJS kan pasti sektornya formal begitu Pak. BPJS ada informal juga. Jadi sekitar 96 juta itu banyaknya informal. Banyak jadi, juga informal juga. Ya, BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan. Jadi bukan ketenagakerjaan ya. Baik.
tadi juga sempat disebutkan soal kemiskinan yang ada di DKI Jakarta, bahwa memang ketika banyak sekali orang di perkotaan yang ter-PHK tadi Pak Yose bilang, maka meningkatlah itu angka kemiskinan yang ada di DKI Jakarta. Bagaimana dengan skema ini, dengan skema menurunkan angka kemiskinan ini, baik di perkotaan? Ya. Intinya pada saat 3 bulan pertama pandemi COVID, karena memang kita juga ada pembatasan aktivitas, baik sosial dan ekonomi, itu kita lebih banyak bagaimana mengintervensi untuk mengurangi beban pendapatannya, mengurangi beban pengeluaran. Ya. Nah, pada saat ini seharusnya kita setelah adanya beberapa saat new normal ini, nah kita harusnya dikombinasikan antara bagaimana mengurangi beban plus recovery ekonomi. Bagaimana para pekerja, utamanya informal tadi, mereka bisa adjust dengan situasi yang baru. Karena mungkin dengan situasi yang baru ini kita masih harus trade off antara bagaimana kita menjaga jarak dengan melakukan aktivitas ekonomi. Dan itu memang harus kita segera lakukan. Tapi memang itu perlu betul-betul diketahui oleh masyarakat, para pekerja tersebut, sehingga mereka masih bisa melakukan aktivitas ekonomi lebih aman. Plus satu lagi, dari sisi informal ini, kita sudah mulai melakukan memberikan insentif bagi para ultramikro, sehingga mereka bisa merestrukturisasi pinjaman mereka yang ada di KUR, yang ada di UMI dan sebagainya, sehingga mereka bisa lebih fokus bagaimana menjalankannya dulu, recovery dulu. Nanti mungkin mereka akhirnya bisa memikirkan bagaimana mengembalikannya. Tapi setelah setelah recovery itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Apakah bagaimana caranya Indonesia ini bisa bangkit di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang diramakan sudah pasti terpuruk karena pandemi ini? Apakah kita bisa berkaca dari negara lain, walaupun kita tahu bahwa negara lain juga sedang terpuruk. Tapi nanti kita akan berdiskusi kembali usai jeda.